Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai arkanus shalah. Telah kita kaji bersama mengenai rukunnya sholat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai rukun yang pertama, yaitu niat. Juga telah kita terangkan mengenai rukun yang kedua, yaitu berdiri pada sholat fardu. Dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita, akan kita terangkan mengenai rukun yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Kalau ada waktu akan kita terangkan atau akan kita teruskan dengan rukun yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Qala al-musannifu al-imam al-allama Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa arkanus sholati samaniyata asyra ruknan an-niyatu. Rukunnya salat itu ada 18 rukun. Yang pertama adalah niat, dan ini telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Wal qiyamu ma'al qudrati. Yang kedua adalah berdiri kalau orang tersebut mampu untuk berdiri, dan berdiri ini adalah khusus untuk salat fardu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah merupakan salah satu rukunnya salat. Bila orang yang salat meninggalkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Seperti kita ketahui dari definisi rukun itu sendiri telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Dalil wajibnya takbiratul ihram ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Beliau bersabda, "Miftahus sholati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Miftahus shalah, kunci daripada salat adalah at-tahur, suci. Suci dari hadas, suci dari najis, suci badannya dan suci pakaiannya, dan suci tempat yang dia injak untuk salat. Wa tahrimuha at-takbir, dan hal yang mengharamkan salat, kapan seseorang itu kita katakan telah masuk salat sehingga orang tersebut diharamkan untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi perbuatan salat, ketika orang tersebut telah mengucapkan at-takbir. Ini adalah yang dimaksudkan wa tahrimuha, dan yang mengharamkan, yang menjadikan orang tersebut masuk ke dalam salat adalah at-takbiru, dengan mengucapkan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan perkara yang melepaskan orang tersebut dari salat adalah dengan mengucapkan salam. Kalau orang tersebut telah mengucapkan salam, berarti orang tersebut telah keluar dari salatnya. Adapun caranya takbir adalah dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar, dan kalimat inilah yang diucapkan, yang ditetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam salat. Dan lafaz Allahu Akbar ini adalah lafaz yang harus diucapkan. Apakah boleh ditambah? Apakah boleh dikurangi? Kalau dikurangi tidak boleh.
Boleh ditambah, tapi dengan syarat tambahan tersebut adalah bukan tambahan yang banyak, dan tambahannya adalah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mengatakan Allahu Al-Akbar ditambah dengan Al-Ta'rif, Allahu Al-Akbar, diperbolehkan. Juga diperbolehkan dengan menambah lafaz Allahu Ar-Rahmanu Akbar, ditambah lafaz Ar-Rahman, diperbolehkan. Selagi tambahan tersebut adalah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Asmaul Husna, dan tambahan tersebut tidak panjang, tidak lebih dari 3 kalimat, maka diperbolehkan, salatnya tetap sah. Tapi itu adalah khilaful afdal, tidak utama. Yang utama adalah menetapi lafaz Allahu Akbar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditambah dengan lafaz yang bukan merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan menambah Allahu Akbar, maka batalah salatnya, takbirnya tidak sah. Takbirnya tidak sah. Hal itu adalah berdasarkan, dalilnya adalah kita ikut dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam takbir ini perlu kita perhatikan beberapa hal. Di sini ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan takbir. Yang pertama, takbir ini harus dilakukan ketika orang dalam posisi berdiri lurus tegak. Harus berdiri lurus tegak. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar mau memasuki sholat, dia harus benar-benar telah menghadap kiblat dan berdiri dengan tegak. Seandainya, dan ini sering sekali terjadi, jika orang tersebut mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar sedangkan dia dalam posisi tidak tegak, misalnya dia datang ke masjid terlambat, ketika masuk masjid dia mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, akhirnya dia lari untuk mengejar rakaatnya imam, maka ketika dia mengucapkan Allahu Akbar langsung dia rukuk. Jadi ketika dia masuk dalam shaf langsung mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tapi belum sampai habis kalimat Allahu Akbar dia sudah menunduk untuk rukuk. Nah, ini tidak sah. Lafaz takbir ini harus diucapkan ketika seorang yang sholat dalam keadaan berdiri tegak. Berdiri tegak, dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baru dia mulai membungkuk untuk rukuk. Tapi kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, ketika masih mengucapkan lafaz Allahu Akbar dia sudah rukuk, sudah membungkuk terlebih dahulu, maka takbirnya tidak sah. Hal yang kedua yang harus diperhatikan, ketika dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar dalam takbir ini, dia harus menghadap kiblat dengan sempurna. Jangan sampai kok masih menceng terus sudah mengucapkan Allahu Akbar, tidak. Jadi harus sudah berdiri tegak, lurus, dan sudah menghadap kiblat dengan benar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Berikutnya, takbir ini harus diucapkan dengan memakai bahasa Arab. Tidak boleh kita mengucapkan takbir dengan memakai bahasa Indonesia, dengan kita ganti, misalnya Allah Maha Besar, tidak sah. Jadi harus diucapkan dengan bahasa Arab. Tapi jika orang tersebut tidak bisa mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, karena orang tersebut misalnya baru pertama kali masuk Islam dan tidak bisa mengucapkan kalimat bahasa Arab dengan baik, maka boleh diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa apa saja yang mempunyai arti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kalau memang dia tidak bisa mengucapkan takbir dengan bahasa Arab dan waktunya telah sempit. Misalnya kalau dia masuk Islam kemudian di waktu zuhur, selagi di sana ada waktu untuk belajar cara-cara sholat, maka dia harus belajar cara-cara sholat sebelum dia sholat. Tapi kalau misalnya dia masuk Islam, waktunya sudah mepet, sudah mau masuk sholat asar, dan tidak mungkin dia untuk belajar secara sempurna, maka ya sudah sholat gitu aja. Belajar sebentar sebisanya, nanti kalau sudah selesai sholat, maka dia sebelum datang sholat yang berikutnya, dia harus belajar terlebih dahulu agar dia bisa melakukan sholat dengan sempurna. Kemudian
syarat takbir lagi adalah hendaknya orang tersebut ketika mengucapkan takbir mengeraskan suara sekiranya dia sendiri bisa mendengarkan ucapan takbir tersebut. Harus dia mengucapkan Allahu Akbar sehingga dia sendiri orang yang mengucapkan mendengarkan ucapannya. Kalau seandainya dia takbir ini dia ucapkan dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan, maka takbirnya tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, secara otomatis sholatnya tidak sah pula. Dan takbir ini seperti yang telah kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, mengucapkan takbir disertai dengan membaca niat di dalam hati. Seperti yang saya terangkan kemarin, waktunya niat adalah ketika orang tersebut mengucapkan takbir. Nah, ketika mengucapkan takbir, baru dia niat. Niat harus diucapkan ketika orang tersebut melakukan takbir. Baik niat ini dia ucapkan ketika pertama kali takbir, atau di pertengahan takbir, atau di akhir takbir. Yang penting takbirnya belum selesai, dia telah niat. Karena yang dituntut adalah al-muqaranah al-urfiyah, sebagaimana yang sebagaimana disebutkan atau dipilih oleh ulama-ulama mutaakhirin seperti Imam Nawawi dan Imam Ghazali, yang dituntut adalah muqaranah urfiyah. Tapi kalau pendapat ulama yang terdahulu, niat ini harus bareng dengan takbir. Ketika mulai takbir, mulai niat, selesai takbir, selesai niat. Tapi hal ini sangat sulit sekali, sehingga menjadikan ulama yang mutaakhirin mengatakan cukup dia melakukan niat atau mengucapkan niat dalam hati ketika dia takbir, baik niat tersebut terletak di permulaan takbir, atau di tengah-tengah takbir, atau di terakhir takbir. Ini adalah syarat-syarat melakukan takbir. Saya ulangi dengan ringkas. Yang pertama, dia harus melakukan takbir ini ketika dia dalam keadaan berdiri tegak. Yang kedua, dia harus mengucapkan takbir ini ketika dia benar-benar sudah menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga adalah harus diucapkan dengan bahasa Arab. Yang keempat adalah dia harus mengeraskan ketika mengucapkan takbir sehingga dia sendiri, orang yang mengucapkan takbir tersebut, bisa mendengar takbirnya. Yang kelima adalah takbir ini harus berbarengan dengan niat. Terus rukun berikutnya adalah membaca Fatihah. Rukun berikutnya adalah membaca Fatihah, dan membaca Fatihah ini adalah sebuah kewajiban, sebuah rukun dalam setiap sholat. Kalau orang sholat tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat yang sah kecuali bagi tidak sah ya. La solata, tidak ada solat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solatnya. Solat yang tidak ada Fatihahnya, maka solat tersebut adalah solat yang tidak sah. Dan perlu diperhatikan, dalam mazhab kita, mazhabnya ulama Syafi'iyah, yaitu mazhab yang dianut oleh orang-orang Indonesia, penduduk Indonesia, Muslim Indonesia, Al-Fatihah ini adalah suatu kewajiban dalam sholat, dan Bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi Bismillah adalah ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau dia sholat membaca Fatihah tanpa membaca Bismillah, maka sholatnya tidak sah. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghitung Bismillah salah satu ayat dari Fatihah. Dan membaca Fatihah ini mempunyai beberapa syarat, seperti halnya membaca takbir. Takbir mempunyai beberapa syarat juga. Dalam membaca Fatihah ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kalau tidak, maka Fatihahnya tidak sah. Yang pertama, orang yang membaca Fatihah, hendaklah dia membaca sampai dia sendiri yang membaca bisa mendengarkan bacaannya.
Jadi Fatihah itu kalau membaca Fatihah tidak boleh dibaca dalam hati. Tidak boleh dibaca dalam hati. Kata-kata yaqra, qara'a yaqra'u itu adalah talaffadz di sini. Yang dimaksud dengan yaqra'u adalah talaffadz. Dia harus mengucapkan bacaan Al-Fatihah ini sehingga dia sendiri sebagai orang yang membaca mendengarkan bacaannya. Kalau seandainya dia membaca Fatihah dalam hati, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah pula. Yang kedua, yang menjadi syaratnya membaca Fatihah adalah hendaknya dia membaca Fatihah secara beruntun, secara urut, secara tertib. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Jangan kok membaca ayat ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Jadi harus dibaca dengan tertib. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, keenam, dan ketujuh. Dibaca secara tertib. Juga dalam membaca Fatihah harus memperhatikan, harus mengucapkan setiap huruf dari Al-Fatihah tersebut sesuai dengan makhrajnya. Sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Maka saya katakan belajar membaca Fatihah ini adalah sesuatu yang wajib. Karena kalau Fatihah kita tidak sah, kalau bacaan Fatihah kita tidak sah dan tidak benar, maka salat kita tidak sah. Maka belajar membaca Fatihah hukumnya adalah wajib menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam membaca Fatihah harus memperhatikan makhrajnya setiap huruf. Harus mengucapkan Fatihah dengan sempurna. Jangan sampai kok mengucapkan hak diucapkan hak. Alhamdulillah diucapkan dengan membaca Alhamdulillah. Maka salatnya tidak sah. Jadi kan biasanya orang Indonesia kan kalau mengucapkan hak itu tidak bisa. Alhamdulillah diucapkan dengan Alhamdulillah. Nah ini tidak sah. Juga harus memperhatikan tasydid yang ada di Al-Fatihah. Membaca Iyyaka na'budu. Iyyaka. Ya di sini ada tasydidnya Iyyaka. Tidak boleh dibaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in tanpa menyebutkan tasydid. Karena tasydid itu adalah berarti kalimat itu ada dua huruf. Berarti kalau Iyyaka berarti di sana ada dua ya. Maka tidak boleh dibaca dengan tidak memakai tasydid. Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'in tidak sah. Maka kalau tidak memperhatikan tasydidnya berarti bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka harus diulangi lagi Fatihahnya. Kalau tidak diulangi dan rukuk, maka sholatnya tidak sah. Karena setiap rukun dalam Fatihah itu, setiap rukun dalam sholat, itu tidak sah kecuali rukun sebelumnya sah. Maka tidak sah rukuk kalau Fatihahnya tidak sah. Tidak sah sujud kalau rukuknya tidak sah. Begitu. Maka perlu sebagai seorang yang peduli terhadap ibadah. Jadi setiap orang Islam harus benar-benar memperhatikan keabsahan dari ibadahnya. Karena ini adalah yang membuat dia, yang menjadikan dia berbahagia besoknya di akhirat. Maka harus benar-benar belajar dalam membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini, belajar membaca Fatihah ini sesuatu yang wajib. Wajib ain. Harus dipelajari. Cara membaca dengan benar. Juga jangan sampai kita merubah huruf dengan huruf. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pembacaan Fatihah ini, kalau orang tersebut merubah huruf dengan huruf, maka Fatihahnya tidak sah. Atau merubah harokat. Misalnya Iyyaka na'budu diganti Iyyaka ta'budu misalnya, maka tidak sah. Shiratal mustaqim pakai qaf diganti Shiratal mustaqim pakai hamzah, tidak sah bacaannya. Maka ghairil maghdubi dibaca ghairil maghdubi. Kayak kebanyakan orang-orang awam dibaca ghairil maghdubi, tidak sah Fatihahnya, maka salatnya tidak sah pula. Yang penting Fatihah ini harus bisa dibaca dengan benar. Maka saya juga sangat salut dengan adanya misalnya TPA yang mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ini sangat perlu dan perlu sangat kita bantu dan kita kembangkan. Mulai sedini mungkin anak-anak kecil itu sudah bisa membaca Fatihah dengan baik. Karena nantinya kalau dia sudah baligh, maka dia dituntut wajib untuk
bisa sholat dengan benar. Maka kalau dia sudah bisa membaca Fatihah, mulai sejak dini sudah bisa membaca Fatihah dengan baik, maka alangkah baiknya hal seperti itu. Yang ketiga, yang harus diperhatikan lagi, Al-Fatihah ini harus dibaca dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca terjemahannya, tidak boleh. Karena terjemahan Quran bukanlah Quran. Quran itu pakai bahasa Arab. Dan terjemahannya ini bukan Quran. Ya, jadi harus membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal berikutnya yang menjadi syaratnya membaca Fatihah, Fatihah ini harus dibaca ketika orang tersebut dalam keadaan berdiri. Jangan sampai kok sebelum selesai membaca Fatihah, terus langsung rukuk, nggak boleh. Misalnya kalau dia bacaan Fatihahnya itu lambat, imam bacaan Fatihahnya cepat misalnya, maka jangan sampai Anda rukuk sebelum Anda menyelesaikan bacaan Fatihah. Kecuali kalau orang tersebut masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang terlambat. Kalau dia datang ke dalam masjid, datang masuk ke masjid, imam sudah mulai jamaah. Sudah mau, bacaan suratnya sudah mau selesai misalnya. Maka dia masuk menjadi makmum, terus membaca Fatihah. Sebelum kelar, sebelum selesai membaca Fatihah, imamnya sudah rukuk. Maka yang lebih baik dalam keadaan seperti ini, dia harus rukuk untuk mengikuti imam. Ini kalau dia makmum masbuk. Tapi kalau dia bukan makmum masbuk, misalnya kalau imamnya itu terlalu cepat membaca Fatihah dan dia agak lambat, maka jangan sampai dia rukuk sebelum dia menyelesaikan Fatihah. Kalau dia baca Fatihah terus rukuk, juga tetap baca Fatihah, meneruskan Fatihahnya, maka Fatihah tidak sah. Fatihah harus dibaca ketika dia dalam keadaan berdiri tegak. Berdiri tegak. Kalau seandainya orang tersebut tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dikarenakan dia baru saja masuk Islam misalnya, maka dalam hal ini kalau memang dia tidak hafal Al-Fatihah, maka dia boleh salat Fatihahnya diganti dengan ayat yang lain. Kalau dia tidak hafal surat Fatihah, surat yang lain. Kalau surat dari Al-Quran juga tidak hafal, maka dia boleh ganti dengan dzikir. Yang kira-kira hurufnya dzikir tersebut tidak kurang dari hurufnya Al-Fatihah. Ya. Jadi boleh Al-Fatihah ini diganti dengan surat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Kalau orang tersebut memang tidak hafal Al-Fatihah. Dikarenakan dia baru masuk Islam dan belum ada waktu yang cukup untuk belajar menghafal Al-Fatihah. Boleh. Jika tidak hafal ayat-ayat yang lain dari Al-Quran, maka dia boleh menggantinya dengan zikir. Membantunya dengan zikir, disyaratkan zikir tersebut hurufnya jangan sampai kurang dari huruf Al-Fatihah. Biasanya diganti dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 7 kali misalnya sebagai ganti 7 ayat dari Al-Fatihah. Ini adalah yang berhubungan dengan suratul Fatihah. Rukun berikutnya setelah membaca Al-Fatihah adalah ar-ruku. Adalah ruku. War-ruku'u wa tuma'ninatu fihi. Imam Abi Suja mengatakan war-ruku'u dan ruku' wa tuma'ninatu fihi, dan melakukan tuma'nin dalam ruku'. Yang dimaksud dengan ruku' di sini adalah ketika orang tersebut selesai membaca Fatihah, kemudian membaca surat, baru orang tersebut membungkukkan diri. Kemudian kira-kira telapak tangannya nyampai ke lututnya. Jadi aqallur ruku', paling sedikitnya ruku' adalah dengan membungkukkan diri. Kira-kira kedua tapak tangan bisa sampai ke lututnya. Adapun ruku' yang paling afdal, yang paling sempurna adalah dengan keadaan ruku' yang mana punggungnya itu, punggung dan kepala itu bisa lurus seperti papan. Kemudian kaki, betis dan pahanya lurus juga, kayak siku 180 derajat. Itu adalah keadaan rukuk yang paling afdol. Dengan merenggangkan kedua sikunya. Jadi bentuknya seperti bentuk siku. Antara kepala
dan punggung lurus, tidak bengkok. Antara betis dan paha juga lurus, seperti siku 180 derajat. Terus tangannya, kedua sikunya agak dilebarkan, direnggangkan. Ini adalah keadaan rukuk yang paling afdal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar sah-sah saja, paling tidak ya, dia membungkuk, kedua telapak tangannya bisa nyampe ke lututnya. Kalau kurang dari itu, membungkuk sedikit saja, telapak tangan belum bisa nyampe ke lutut, maka tidak terbilang rukuk. Itu rukuk yang tidak sah. Harus kedua telapak tangan bisa sampai kepada lutut. Ini adalah rukuk. Ini kalau memang orang tersebut sholat dalam keadaan berdiri. Rukuknya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya orang tersebut tidak bisa sholat dengan berdiri, sholatnya adalah dengan duduk misalnya, atau dengan berbaring, maka rukuk yang harus dilakukan adalah dengan menyondongkan tubuhnya. Kan dia dalam keadaan duduk, baik duduknya itu duduk iftirash, atau duduk tawarruk, atau dengan duduk bersila, dengan menyondongkan tubuhnya ke depan, kira-kira wajahnya itu bisa sampai ke muka lutut, ya, ke muka lutut. Jadi membungkuk sedikit gini dalam keadaan duduk, sehingga muka ini bisa, kalau kita ada kita ukur kalau ada tali gitu, wajah ini kalau kita luruskan dengan tali itu jatuh di depannya lutut kita. Itu keadaan kalau kita rukuk dalam keadaan sholat dengan duduk karena sakit misalnya, atau dia sholat sunat dengan rukuk misalnya, maka paling sedikit adalah seperti itu. Yang lebih utama lagi agak dibungkukkan sedikit lagi. Ini adalah keadaan orang yang rukuk ketika sholat dalam keadaan duduk. Dalil wajibnya rukuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya rukuk adalah salah satu rukunnya salat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu telah menerangkan atau mengajari orang yang tidak bisa sholat. Beliau mengajari dia sholat dan berkata, "Summa irka hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian rukuklah sampai kamu dalam keadaan tumakninah, tenang dalam rukuk kamu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan cara-cara rukuk ini, dan semuanya adalah yang afdal seperti yang saya terangkan tadi. Yang semuanya hadis tersebut menandakan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya rukuk ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan dalam sholat kita. Rukuk ini juga tidak sah kecuali kalau kita penuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah rukuk ini harus dilakukan dengan membungkuk tadi seperti yang saya terangkan. Kedua telapak tangan harus sampai ke lutut paling tidak. Adapun paling mulia, paling utama adalah dengan yang seperti saya jelaskan tadi, dengan merenggangkan kedua siku. Kemudian kita rukuk antara kepala dan punggung dalam keadaan lurus, antara betis dan paha lurus juga, seperti keadaan siku ya. Siku 180 derajat itu adalah rukuk. Jadi harus begitu. Kalau misalnya dia membungkuk sedikit saja, membungkukkan badan sedikit saja, dan tangannya ini tidak sampai kepada lutut, maka tidak sah rukuknya. Yang kedua, dan ini adalah berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu.
Sahabat ini menerangkan kepada kita sifat-sifat dan keadaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk, beliau kedua tangan beliau sampai ke kedua lutut beliau. Jadi kedua tangan beliau tempelkan ke kedua lutut beliau. Yang kedua, syaratnya rukuk ini adalah hendaknya orang yang rukuk itu memang sengaja rukuk, tujuannya adalah semata-mata untuk rukuk. Kalau misalnya orang itu rukuk untuk mengambil barangnya yang jatuh misalnya dalam sholat, kemudian rukuk tadi itu dia pergunakan untuk rukuk, maka tidak sah sholatnya. Jadi rukuk itu semata-mata dia lakukan untuk rukuk dalam sholat. Yang kedua, yang ketiga, rukuk itu harus disertai dengan tumak nina. Harus disertai dengan tumak nina. Tumak nina apa itu tumak nina itu? Tumak nina itu adalah tetapnya badan dalam keadaan rukuk. Lamanya kira-kira cukup waktu untuk mengucapkan kata-kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau kata-kata subhanallah. Jadi hendaknya jangan seperti orang yang senam misalnya rukuk langsung berdiri, tidak. Tapi rukuk kemudian tenang dulu dalam rukuknya. Kira-kira waktu tenang tersebut adalah waktu tenangnya semua anggota badan. Cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Ini adalah yang dinamakan tumak nina. Dan dalil daripada wajibnya tumak nina ini adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Summa irka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah, hadis Bukhari Muslim yang saya sebutkan tadi. Rukuklah sampai kamu melakukan tumak nina. Sampai kamu tenang dalam rukuk kamu. Dan dalam hadis yang lain yang riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aswa'un nasi syariqatan alladzi yasriqu min salatihi." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya dan bersabda, tahukah kamu orang atau pencuri yang paling jelek? Pencuri itu jelek semuanya, tidak ada pencuri yang baik. Tapi paling jeleknya itu siapa? Kata Rasulullah, adalah orang yang mencuri sholatnya. Ya Rasulullah, siapa yang mencuri sholat ya Rasulullah? Siapa pencuri sholat itu? Rasulullah SAW menyebutkan, alladzi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Pencuri sholat adalah orang yang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya, juga tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi kalau sujud, jangan tergesa-gesa. Sujud yang tenang. Sujud, kemudian tenang dalam sujudnya, tumak nina. Kalau sudah tenang dan membaca bacaan dalam sujud, baru kita iktidal. Ya, jadi jangan sampai sholat itu tergesa-gesa. Hendaknya kita masuk ke dalam sholat itu dengan keadaan yang paling fresh, paling sopan, paling tenang. Kita masuk sholat dengan meninggalkan semua pikiran kita yang berhubungan dengan masalah dunia kita. Kita masuk sholat seakan-akan kita masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk masjid, kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau masuk ke rumahnya presiden, maka kita akan masuk dengan tenang, dengan sopan. Tidak ada orang yang teriak-teriak. Begitu juga kalau kita masuk masjid, hendaknya kita memuliakan masjid lebih daripada kita memuliakan rumah siapa saja. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid dengan tenang, masuk sholat dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Konsentrasi penuh dengan sholat yang akan kita lakukan. Maka kalau kita rukuk, jangan sampai tergesa-gesa. Kalau kita mempunyai pekerjaan, kalau waktunya masih banyak, hendaklah kita selesaikan pekerjaan kita dulu, baru kita sholat. Atau kita tinggalkan pekerjaan kita sholat dulu dengan khusyuk, baru nanti kita kerjakan pekerjaan kita. Maka kalau kita lihat misalnya Rasulullah SAW melarang kita, atau melarang para sahabatnya, melarang umatnya, dan menganjurkan umatnya untuk makan terlebih dahulu. Seandainya di sana ada hidangan, dihidangkan kepada kita, terus kita
kepengin sekali untuk makan, terus datang waktu sholat, maka yang kita dahulukan adalah makan dulu baru sholat. Biar apa? Biar kita kalau sudah selesai makan, kita sudah khusyuk. Nanti sholatnya bisa khusyuk. Jangan kok kita makan, nanti hati kita ini masih kepikiran untuk makan. Tidak. Jadi kita makan dulu baru. Idza quddima al-asya wa ja'a al-isya faqaddimul asya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai pencuri yang paling jelek. Pencuri itu sudah jelek, tapi paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma shallaita walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan 'alaiha." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki yang salat yang tergesa-gesa tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Ma shallaita, kamu belum salat. Karena kamu salat kamu tergesa-gesa, ma shallaita, kamu belum salat. Walau mutta, seandainya kamu mati, mutta ala ghairil fitrah, maka kamu mati pada jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya. Mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha." Seandainya kamu mati, maka kamu mati pada jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan ma shalaita, kamu belum salat karena kamu tergesa-gesa dan tidak menyempurnakan rukuk kamu secara sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalau kita dalam keadaan rukuk maka kita harus di sana ada yang namanya tumakninah. Kemudian dalam tumakninah ini disunatkan kita untuk membaca tasbih, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dalam rukuk ini disunatkan untuk membaca tasbih ini. Paling tidak kita baca 3 kali. 3 kali. Seandainya dia menjadi imam, maka tidak boleh dia lama-lama rukuknya, kasihan. Cukup dia membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kemudian dia i'tidal. Kalau memang dia adalah orang yang menjadi imam. Jangan sampai menjadikan makmum gerutu. Mentang-mentang dia biar dibilang salatnya khusyuk, maka dia lama dalam rukuknya. Kasihan orang yang punya encok misalnya, atau punya punggung keseliu misalnya, tidak bisa rukuk dengan lama. Maka sebagai imam dia harus benar-benar bisa memperhatikan dan bisa mengimbangi orang yang salat di belakangnya. Maka dalam keadaan rukuk ini disunatkan untuk membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, paling tidak dibaca 3 kali. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi summa raka'a faja'ala yaqul Subhana rabbiyal azim, summa sajada faqala Subhana rabbiyal a'la." Sahabat Hudzaifah pada suatu malam salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk beliau mengucapkan Subhana rabbiyal azim. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau mendengar Rasulullah mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi Subhana rabbiyal azimi 3 marratin summa tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu." Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Jika salah satu dari kamu melakukan rukuk kemudian membaca Subhana rabbiyal azim 3 kali, maka rukuknya telah sempurna." Dan itu adalah paling rendahnya derajat kesempurnaan. Dibaca 3 kali.
Tapi ini kalau dia memang sebagai seorang imam, maka dia hendaknya cuma paling afdol adalah membaca 3 kali saja. Kecuali kalau dia sholat sendirian, maka dia boleh membacanya misalnya 7 kali atau membaca 9 kali, diperbolehkan semampunya. Tapi kalau dia imam, hendaklah dia membaca 3 kali saja, karena itu adalah yang baik, karena melihat dan demi makmum yang ada di belakangnya agar makmumnya tidak ngerutu. Ya. Terus rukun berikutnya setelah rukuk adalah al-i'tidal. Al-i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal itu kembali berdiri setelah rukuk. Kembali berdiri setelah rukuk, kembali berdiri secara sempurna, secara tegak, lurus, sempurna. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wasafat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepada kita dan menerangkan kepada kita caranya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Fa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman." Sayyidina Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah rukuk mengangkat kepala beliau dari rukuk, maka beliau tidak sujud kecuali beliau sudah berdiri dengan tegak terlebih dahulu. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mengajarkan salat bagi seorang sahabatnya yang tidak bisa salat, musi'us shalah, beliau bersabda, "Summa irfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah kepala kamu, berdirilah sampai kamu benar-benar lurus, berdiri tegak lurus sebelum kamu sujud. Dan i'tidal ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah hendaknya dia i'tidal itu berdiri dari rukuknya itu semata-mata karena i'tidal. Seandainya dia berdiri dari rukuknya itu karena kaget. Misalnya dia rukuk, kemudian dia kaget, tersentak misalnya, atau tiba-tiba di depannya ada ular, terus dia berdiri, dan berdiri ini dijadikan i'tidal, maka tidak sah i'tidalnya ini. Harus diulangi lagi, harus dia dalam keadaan rukuk lagi, baru dia berdiri untuk i'tidal. Kemudian dalam i'tidal ini diharuskan untuk tumakninah. Diharuskan untuk tumakninah. Dan dalam i'tidal ini juga hendaknya dalam i'tidal ini tidak diperpanjang. Jadi i'tidal itu adalah termasuk rukun yang rukun qasir, rukun yang pendek, tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dipanjangkan. Kalau dia i'tidal itu terlalu panjang, kira-kira waktu yang dibuat untuk i'tidal itu cukup untuk membaca Fatihah, maka batalah i'tidalnya dan batalah salatnya. Maka i'tidal ini termasuk rukun pendek. Jadi ketika dia bangun dari rukuk, langsung membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ila akhirih. Dalam doa yang warid dari Rasulullah SAW cukup membaca itu. Jangan sampai dipanjangkan, kecuali kalau dia i'tidal pada rakaat yang terakhir ketika dia ingin kunut misalnya, maka boleh membaca kunut. Tapi kalau i'tidal itu bukan i'tidal pada rakaat yang terakhir, maka i'tidal ini adalah termasuk rukun pendek dan tidak boleh dipanjangkan menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Lalu ukuran panjang ini apa? Ukuran panjang ini adalah seandainya dia i'tidal, waktu yang digunakan untuk i'tidal ini cukup untuk membaca Fatihah, maka i'tidalnya berarti dia memanjangkan i'tidal. Kalau i'tidal dipanjangkan maka batalah salatnya, karena i'tidal ini adalah termasuk ruknun qasir sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Untuk rukun berikutnya adalah sujud, dan karena sujud ini keterangannya panjang dan waktunya juga mau habis, maka untuk kajian kita kali ini kita cukupkan pada masalah rukuk mal i'tidal. Insyaallah masalah rukun yang berikutnya yaitu sujud dan seterusnya akan kita
terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian ini, ada beberapa soal dari pendengar setia kita. Soal yang pertama bunyinya, Ustadz, sholat apa saja yang boleh dijamak? Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Boleh dijamak. Kalau sholat zuhur dan sholat asar dilakukan di waktu zuhur berarti jamak takdim. Dan di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Insya Allah akan kita terangkan dalam kajian kita kalau nantinya sudah sampai di masalah jamak. Kalau sholat zuhur dan sholat asar ini dilakukan di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Begitu juga sholat yang boleh dijamak adalah sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau sholat maghrib dengan isya dijamak dilakukan di waktu sholat maghrib, maka berarti jamak takdim. Kalau sholat isya dan maghrib ini dilakukan di waktu isya, berarti jamak takhir. Jadi sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Adapun maghrib dengan asar, maka tidak boleh dijamak. Pertanyaan yang kedua, gimana caranya sholat bagi orang yang nggak bisa bicara, nggak bisa gerak? Seandainya ada orang yang tidak bisa gerak misalnya, seperti orang yang sakit di rumah sakit, di atas ranjang, tidak bisa bergerak sama sekali, tubuhnya sudah mati, tapi pikirannya masih ada, maka wajib untuk melakukan sholat. Caranya bagaimana ya? Melakukan sholat seperti keadaan yang ada. Kalau dia tidak bisa bergerak sama sekali, maka dia melaksanakan sholat dalam hati. Jadi dia misalnya takbir, kalau dia masih bisa bicara, maka dia mengucapkan Allahu Akbar disertai dengan niat, kemudian membaca Fatihah, membaca surat, kemudian nanti rukuk. Rukuknya bagaimana ya? Dalam hatinya. Jadi dia membayangkan seakan-akan dia dalam keadaan rukuk. Ketika rukuk dia membaca Subhanallah Rabbiyal Azimi 3 kali, kemudian i'tidal dia lakukan dalam hatinya. Selagi otaknya masih jalan, maka dia wajib untuk melakukan sholat sebisanya. Begitu juga kalau dia tidak bisa bicara sama sekali, mati mulutnya, maka kalau tidak bisa bicara ya sholat dalam hati seperti yang saya terangkan tadi. Kalau memang dia, kan ada orang yang lumpuh sama sekali, badannya lumpuh sama sekali, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali, tidak bisa menggerakkan mulutnya, tidak bisa menggerakkan tangannya, lumpuh sama sekali. Maka sholatnya bagaimana? Selagi otaknya masih ada, dia bisa melakukan sholat di dalam hatinya. Ini adalah cara orang yang sholat yang tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak bisa bicara sama sekali. Nah, cukup sekian kajian yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.